Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zainan Khairatun-Nisa dengan nomor NIM 5525500023 dari kelas Magister Pendidikan Agama Islam A. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mengajak belajar bersama untuk mengembangkan multimedia interaktif pembelajaran. Nah, pada kali ini saya menggunakan aplikasi atau website untuk pengembangan bahan ajarnya. Saya menggunakan LKPD yang berbasis web atau eLKPD. Nah, di sini langsung saja kita menuju ke Google atau ke browser. Kita cari Genially. Nah, di sini ini adalah aplikasi yang kita tuju. Oke. Kalau teman-teman belum login, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Bisa teman-teman login dengan menggunakan Google atau yang lain ya. Karena di sini langsung saja saya juga sudah membuat akun. Kita buka di sini. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Jadi Genially itu fiturnya sudah cukup lengkap ya teman-teman. Di sini ada akun, di sini ada home. Nah, home di sini bisa membuat template-nya, bisa mengimport file juga. Kalau teman-teman mau template apa, nah ini mungkin dari materi, nah atau dari bentuk yang lain, misalkan dari kuis begitu. Ini bisa teman-teman mencari di sini, akan muncul beberapa template yang terkait. Atau di bagian template juga ada. Kemudian ada menu konten. Nah, ini adalah penyimpanan kita, proyek-proyek apa yang sudah kita buat akan tersimpan di sini secara otomatis. Kemudian ada community. Ini karena sudah berbasis AI ya, jadi lebih mudah lagi. Oke, langsung saja karena kemarin saya sudah membuat kontennya, jadi di sini saya langsung memilih konten. Nah, konten saya ini juga sesuai dengan salah satu template yang ada di sini. Kalau teman-teman mau mengimpornya, jadi diklik tadi yang impor. Nah, ini bisa diambil dari PPT Canva atau yang lain. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan yang sudah saya buat, multimedia pembelajaran interaktif. Di sini ada materinya yaitu taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas untuk akidah akhlak kelas 7 MTS. Di sini disusun oleh Zainan Khairatun-Nisa atau saya sendiri. Nah, ini untuk tampilannya ada bisa membuat teks, kemudian mencari gambar dan lain-lain bisa dicari di sini. Terus kemudian ada interaktif elemen, ini untuk navigasi geser ke kanan ke kiri, itu kalau misalkan mau dibuat di sini. Kemudian juga bisa interaktif question, bisa membuat kuis. Kemudian juga ada AI ya di sini. Dan juga ada insert. Nah, di sini kalau teman-teman mau
menambahkan baik itu foto, audio, video, atau yang lain bisa di sini. Nah, kalau untuk foto sendiri, di sini nanti akan tampilannya pilihan 3, yaitu bisa diambil dari AI, atau dari penyimpanan, atau juga dari link URL. Nah, di sini karena ini ada tandanya ini ya, berarti untuk yang AI ini berbayar. Jadi kalau teman-teman mau yang gratis, silahkan download dulu fotonya, kemudian nanti ketika di penyimpanan diinsert di sini. Oke, untuk fiturnya yang ada di sini itu diantaranya ada tambahkan page. Ini kalau teman-teman mau menambahkan page. Tapi kalau sudah ada template itu, teman-teman biasanya sudah ada beberapa page-nya, tidak hanya satu ya, mulai dari cover dan lain-lain. Sudah cukup lengkap. Atau bisa menghapus juga, bisa, atau juga bisa dari AI juga. Di sini juga bisa. Oke, langsung saja. Ini untuk tampilan yang pertama sudah saya buat. Untuk tampilan kedua, ini LKPD Akidah Akhlak. Di sini ada beranda, petunjuk penggunaan, tujuan pembelajaran, materi akidah akhlak, LKPD, kuis, profil pengembang, dan referensi. Terus untuk petunjuk penggunaannya, sini sudah saya tulis. Kemudian ada tombol navigasi, ada tujuan penggunaan LKPD ini. Lanjut, kemudian ada capaian pembelajaran dan juga profil pelajar Pancasila karena disusun berdasarkan kurikulum Merdeka ya. Capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila. Ini ada beberapa pertanyaan pemantik juga yang bisa diajukan kepada siswa untuk apersepsi terlebih dahulu atau mengecek kesiapan dari peserta didik untuk menerima materi pembelajaran yang akan berlangsung. Nah, langsung saja di sini karena ada banyak materi ya, ada 4 materi dalam satu bab itu. Jadi di sini saya setiap materinya itu misalkan 1 poin taubat itu saya buat 2 slide. Nah, slide yang pertama ini ada taubat, ada persepsi terlebih dahulu, mulai dari renungan. Nah, pernahkah kamu berbuat salah kepada orang tua, guru, atau teman lalu merasa menyesal? Nah, itu sebagai renungan siswa. Kemudian di sini sudah masuk materi dari pengertian taubat dan juga dalil tentang taubat. Oke, lanjut. Kemudian membiasakan diri bertaubat. Ini hukum dan perintah taubat, contoh sikap taubat, dan juga cara membiasakan diri bertaubat. Nah, di sini juga ada tantangan hari ini, cara mempraktekkannya seperti apa. Kemudian taat, di sini dari A persepsi terlebih dahulu juga. Kemudian pengertian, ada dalil. Nah, sama untuk materi-materi yang lain juga seperti itu karena ini masih kelas 7, jadi kebanyakan itu sudah tahu sikapnya, tapi belum tahu namanya itu apa, dalilnya itu seperti apa, itu belum tahu. Jadi kita harus menjelaskannya dengan baik. Kemudian di sini ada rangkuman materi, berisi rangkuman materinya. Kemudian ada aktivitas kelompok. Nah, di sini saya menggunakan refleksi kelompok atau PJBL ya. Jadi nanti tugasnya berkelompok 4-5 orang. Setiap kelompok mengulas 4 nilai, mulai dari taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Nah, nanti ada tugas untuk bagaimana mendiskusikan nilai dari taubat, perilaku taubat sehari-hari, misalkan menyesal
setelah berbuat salah kepada orang tua atau teman. Nah, itu untuk taat misalkan melaksanakan sholat tepat waktu. Untuk istiqomah misalkan konsisten beribadah setiap hari. Untuk ikhlas misalkan membantu tanpa ingin dipuji. Nah, itu. Terus menemukan satu contoh sikap ikhlas. Nah, menjelaskan juga dampaknya seperti apa. Tuh. Kemudian setelah itu kuis interaktif. Di sini juga ada kuis. Nah, kuisnya di sini juga saya buat dari Genially ini sendiri karena ini juga fiturnya sudah lengkap ya teman-teman. Di sini juga sudah saya masukkan linknya. Kita buka dulu. Atau bisa juga diambil di sini. Teman-teman bisa mencari templatenya yang diinginkan apa. Nah, kemudian menunggu. Nah, ini adalah salah satu contoh fitur untuk kuisnya. Tampilannya seperti ini. Ini yang halaman pertama sudah saya edit ya teman-teman. Nah, kuis sudah siapkah Anda? Nah, ini adalah untuk yang awal. Kemudian yang kedua, nah ini bisa teman-teman buat. Nanti ada jawaban yang benar di sini. Ada 3 jawaban ya berarti. Nah, contohnya seperti apa? Nanti kita edit, bisa kita edit di sini. Akan muncul di sini question answer-nya. Oke, kita mau buat pertanyaannya sudah saya siapkan. Contohnya taubat adalah gitu ya. Karena di sini ada jawabannya, jadi kita sesuaikan. Oke. Untuk kalimatnya juga cukup bisa untuk kalimat yang panjang ya, maksimal di 1000 kata untuk pertanyaan, 1000 huruf untuk pertanyaannya. Terus kemudian untuk jawabannya ini bisa sampai 200. Nah, ini untuk contohnya seperti ini. Kita coba kembali. Oke. Taubat adalah, nah ini taubat adalah untuk yang jawaban pertama, kembali kepada Allah. Kemudian kedua, melakukan perbuatan baik secara terus-menerus. Kemudian ketiga, mengharapkan pujian dari orang lain. Oke, kita next. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini. Jadi di template itu memang dari satu pertanyaan dan pertanyaan yang lain itu ada yang berbeda ya teman-teman untuk bentuk dari pertanyaannya. Misalkan yang tadi ada 3 pilihan, kemudian yang ini hanya ada 2 pilihan. Oke, kita sesuaikan aja dengan templatenya.
Oke, atau mau disamakan aja juga nggak apa-apa. Ini kita bisa menghapusnya, jadi yang kayak gini aja yang mudah ya. Ini ada true dan false, berarti ada dua. Untuk jawaban yang benar ada di sini. Untuk jawaban yang salah oke, sudah. Nah, ini untuk beberapa tampilannya ya. Nah, bisa disesuaikan aja. Oke, kita membuatnya yang seperti tadi aja ya. Yang bentuknya seperti ini aja. Kita edit lagi. Kita masukkan di sini. Oke, untuk jawabannya juga. Nah, ini untuk jawabannya, teman-teman juga bisa misalkan jawabannya yang benar bukan A aja ya, tapi B misalkan. Tadi kan udah A terus ya. Oke, contoh misalkan ini. Jawaban yang benar adalah A. Teman-teman, biar ini karena ada banyak sekali tampilannya. Sudah, kalau sudah kita klik di sini untuk publish. Kalau teman-teman sudah selesai mengedit, itu di publish ya. Oke, sudah. Tadi karena nggak ada ya. Oke, kita coba kirimkan ke WA. Nggak WA juga nggak apa-apa ya. Coba kita linknya yang tadi ya. Kita buka WA aja. Oke.
Jadi yang tadi untuk kuis sudah selesai ya. Nah, untuk teman-teman ini bisa kita coba di sini. Kalau mau mengirimkan ini bisa di sini. Kalau no chat itu nggak di share ya, tapi kalau onion with the link, nah ini linknya bisa teman-teman copy di sini tuh. Oke. Sekarang kita kembali lagi yang ke tadi ya. Ini seharusnya bisa, tapi ini tertutup, terhalangi oleh ini perekamannya ya. Jadi kok nggak bisa. Tadi juga bisa dikirim seperti ini. Oke. Oke, kita klik di sini untuk kita melihat yang tadi ya, hasil dari yang tadi itu. Nah, di sini. Oke. Nah, ini untuk tampilannya LKPD nya. Terus untuk tampilan yang kuisnya tadi, oke, kita coba mau lihat. Ini seperti ini. Oke, sudah siapkah Anda? Taubat adalah melakukan perbuatan baik terus-menerus, mengharap kembali kepada Allah dan mengharapkan pujian dari orang lain. Oke, kita. Nah, itu. Terus pertanyaan selanjutnya, salah satu syarat diterimanya taubat adalah misalkan kita menceritakan dosa kepada semua orang. Nah, salah. Harusnya kan yang A. Kemudian taat kepada Allah berarti apa? Mengikuti ajakan teman tanpa berpikir ya. Contohnya. Nah, padahal jawabannya kan B. Oke, di sini langsung ada tampilan hasilnya. Nah, di sini ada 1 benar, 2 salah. Oke, hasilnya juga bisa di-download ya, teman-teman. Tapi karena saya nggak usah nge-download, jadi cukup itu aja. Nah, sudah jadi deh LKPD kita. Bukan yang ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.